Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Suatu ungkapan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini terdapat di beberapa kitab, namun bukan suatu hadis. Salah satunya di dalam Kimia As-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Abu Talib Al-Makki, juga dalam kitab Hilyatul Aulia karya Imam Sal bin Abdullah Al-Tastari. Meskipun bukan perkataan Nabi, ungkapan ini tetap memiliki nilai kebaikan yang dikategorikan kalimat hikmah secara ajaran Islam. Mengenal diri sendiri lalu mentafakurinya merupakan sarana untuk berpikir agar lebih mengenal Tuhannya yang disembah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau sedang berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190. Beragama dan berkeyakinan jangan sampai terbelenggu oleh fenomena katanya, kata dia, kata si anu, dan lain-lain, dengan taklid atau ikut saja tanpa mau menambah ilmu pengetahuan tentang hal tersebut. Setiap yang diyakini merupakan pilihan sendiri yang berdasarkan punya alasan kuat, sehingga bukan menjadi keyakinan keturunan atau warisan nenek moyang. Beriman pun harus dengan ilmu, karena yakin akan sesuatu tanpa didasari ilmunya, maka semua akan sia-sia dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Jangan karena alasan sepele, kita terlalu gampang dan mudah berpindah keyakinan dengan alasan yang dibuat-buat. Padahal, dasar kita meyakini sesuatu itu ada beberapa faktor. Pertama, berdasarkan hadis Nabi, "Kutinggalkan dua hal bagimu, bila berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat," yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Alasan kedua, ainul yakin, dengan pengalaman empiris kita sehingga menambah kebenaran itu ada dalam diri. Yang ketiga, ainul yakin akan menjadi hakul yakin saat keyakinan yang totalitas dan konsekuen didapatkan seseorang terhadap apa yang dikatakan kebenaran tersebut, baik secara ajaran wahyu itu sendiri, pengalaman empiris, dan ilmu yang didapatkannya. Sejauh mana seseorang dapat membawa dirinya untuk mengenal Tuhannya lebih dekat, sehingga perjalanan spiritual hidup ini tidak seperti orang linglung atau latah dengan memiliki keyakinan tapi masih menempel kepada keyakinan orang lain, alias tidak sadar dengan hakikat diri sendiri, kedudukannya, serta mengagungkan Sang Maha Pencipta tanpa mengakui kemaha kepemilikannya, termasuk diri sendiri bukan hak milik kita. Saat melupakan diri sebagai manusia, seolah-olah semua yang dimiliki merupakan hak milik, bukan pinjaman atau titipan darinya. Maka terputuslah pengenalan diri terhadap Sang Maha Pencipta. Tuhannya bisa berganti dengan ilmu, harta, pangkat, dan jabatan, serta status sosial yang dianggap milik abadi. Sungguh naif bila mendasarkan segala sesuatu atas ego dan akal pikiran yang nyata-nyata hanya berupa kelebihan yang diberikan Sang Maha Penguasa buat manusia. Apapun dalihnya,
secara lahir maupun batin, besar atau kecil, diri kita manusia memang lemah tak berdaya. Hanya karena rahmat-Nya lah kita manusia bisa bertahan sampai abad modern seperti ini. Bayangkan, makhluk-makhluk purba raksasa saja punah oleh gejolak alam masa lalu. Kesadaran diri atas kemahabesarannya merupakan manifestasi pencaharian kita untuk mengenal Dia lebih dekat. Dan sungguh, sesuai janjinya kepada manusia untuk mengenalkan diri, caranya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kita mendekat dengan berjalan, Dia akan menghampiri dengan berlari. Tiada kemampuan diri untuk mengenalnya selain atas petunjuk dan kuasanya jua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.